Bidang bimbingan dan konseling disusun oleh bidang pengembangan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Pokok-pokok materi bidang bimbingan ini yaitu A. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. C. Pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. D. Pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. E. Pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. F. Perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohania maupun jasmania. G. Pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Bidang pengembangan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya, dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Bidang pengembangan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi berikut. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Menurut Winkel, dalam 2005-114, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membuka diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimaksud. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja, agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupan selanjutnya, serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungannya. Dari penjelasan-penjelasan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan pribadi adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa sekolah dasar menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, dan kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bimbingan karir bertujuan membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang belajar bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.